Hi everyone, welcome back to Bittersweet SG Live. Di video kali ini backgroundnya bagus ya, keren gitu. Tapi bukan berarti aku habis renovasi rumah. Tapi karena sekarang aku lagi ada di salah satu kamar hotel di Singapura untuk menjalani masa karantina selama 14 hari ke depan. Nah, kenapa aku ada di tempat ini untuk di karantina? Singkat ceritanya adalah karena kemarin aku balik ke Indonesia dan baru semalam tanggal 18 itu aku ambil pesawat balik ke Singapura. Jadi ya aku seperti yang kalian tahu, semua orang yang masuk ke Singapura itu harus menjalani masa-masa karantina 14 hari. Cuman tinggal masalah karantinanya itu di rumah atau di hotel aja. Nah, karena aku dari Indonesia, itu semua harus di hotel. Nah, hotelnya ini tuh kita bayar sendiri. Ya, jadi perlu diingat-ingat, bayar sendiri itu $2.000. Nah, jadi buat kalian yang memang nggak penting-penting banget untuk pulang Indo dan balik lagi ke Singapura, mendingan ditunda dulu, karena ya biayanya cukup besar. Belum lagi ditambah dengan swab test yang nanti juga bakal kita bayar sendiri, sekitar $200. Jadi total-total untuk karantina aja itu udah $2.200 sendiri. Ya, belum sama tiketnya segala macem. Jadi ya, kalau memang nggak penting, saranku nggak usah pulang ya. Oke, jadi hari ini tanggal 19 Agustus jam 1 dini hari. Yang mau aku sharingin ini hari ini adalah proses untuk masuk ke Singapurnya. Ya mungkin banyak kalian juga yang masih bingung-bingung gitu ya. Nah, jadi di video hari ini aku bakal share langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah sebelum, misalnya kalian udah beli tiket, kayak kemarin aku udah beli tiket tanggal 18 Agustus. Nah, nanti kalian harus isi yang namanya Electronic Health Declaration Form. Itu kalian bisa submit paling cepet tuh 3 hari sebelum keberangkatan. Sorry. Jadi, kalau kemarin aku berangkat tanggal 18, berarti paling cepet aku bisa submit itu tanggal 16. Ya, atau kalian tanggal 17-nya juga boleh. Atau misalnya pas sebenarnya sampai di Singapura, kalau kalian lupa sampai di Singapurnya itu kalian baru baru isi juga nggak apa-apa, cuma kan ya waste time aja jadinya. Jadi mendingan kalian isi duluan. Nah, isinya itu seperti biasa, pertanyaan-pertanyaannya yang kayak apakah kamu pernah mengunjungi negara ini, apakah ada simptom ini, ada apa-apa gitu kan. Nah, setelah kalian submit, itu langsung dikirim email dari ICA. Itu kayak ya acknowledgement email gitu. Nah, nanti ini akan kita kasih tunjuk di imigrasi Singapura. Ya, jadi itu emailnya kalian simpen. Nah, waktu check-in di Indonesia, kemarin itu aku naik SQ ya. Jadi dia tuh minta re-entry permit aku. Aku nggak tahu untuk airlines lain, tapi aku tanya mbaknya apakah airlines lain itu sama minta re-entry permit juga atau cuman SQ doang. Tapi mbaknya pun nggak bisa confirm gitu. Dia cuma bilang ya mungkin aja beda gitu. Ya oke, jadi intinya adalah re-entry permit ini, aku jujur waktu dimintain itu aku agak kaget karena aku nggak bawa. Jadi aku pikir aduh gila, jangan-jangan ini nggak bisa terbang nih, gawat gitu kan. Tapi ternyata yang dia mau lihat itu adalah expiry date-nya. Karena IC dia juga minta IC, tapi kan kalau di IC itu kan nggak ada expiry date ya. Nah, jadi yang dia minta itu tuh re-entry permit. Nah, kalau misalnya kalian lupa bawa re-entry permit, kalian tuh bisa cek sebenarnya di websitenya ICA. Itu akan ke record kok, kamu punya re-entry permit, ada di situ, kamu bisa cek. Jadi kamu login pakai SingPass di di websitenya ICA. Lalu kalian ke My ICA. Lalu ada My Transaction di situ. Kamu pilih My Transaction, lalu akan keluar re-entry permitnya. Ya, nanti kalian tinggal pilih yang ada gambar printer. Ya, nanti akan keluar dengan cukup jelas sih gitu. Ya, jadi akhirnya aku kasih lihat itu dan ya udah nggak apa-apa, beres semuanya gitu. Nah, setelah itu prosesnya sih sama kayak kita terbang biasa ya. Jadi pokoknya ya tinggal masuk, check in, terus terbang, terus akhirnya kita turun di Changi Airport. Nah, masuk di Changi Airport, turun dari pesawat itu kita langsung ke imigrasi. Ke imigrasi kita kasih lihat email yang tadi aku bilang, yang acknowledgement email itu. Lalu dia cek
kan ada ditulis tuh, apakah kamu pernah ini, no, apakah kamu pernah ini, no, gitu kan. Nah, untuk kasus aku itu agak sedikit berbeda, karena di situ ada pertanyaan, apakah kamu pernah mengunjungi rumah sakit 14 hari terakhir ini. Karena minggu lalu aku ada anterin mamiku ke rumah sakit, jadi aku tulisnya yes. Nah, karena aku tulisnya yes di sini, jadi aku agak lebih lama. Kalau misalnya kalian semua tulis no 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 gitu, aku rasa dari imigrasi kalian bisa langsung keluar ambil bagasi. Tapi kan karena kasus aku agak berbeda ya, jadi aku agak lebih lama. Karena aku bilang yes, jadi aku perlu jalani namanya health screening. Nah, jadi dari imigrasi itu aku dibawa balik ke belakang ke immigration checkpointnya untuk jalanin health screening. Tapi health screening ini aku pikir bakal lama banget ya, tapi ternyata enggak, cuman dites suhu aja 2 kali. Jadi begitu aku sampai di tempat itu, aku diminta untuk isi form. Abis itu dia cek suhu sekali, itu normal. Abis itu aku disuruh tunggu doang sekitar 15 menit. Abis itu dia ambil dia cek yang kedua kalinya, itu juga normal. Ya udah, setelah itu aku dikasih stiker ini nih, kayak masih ada ya, dikasih stiker ini berarti intinya aku udah dicek lah. Nah, akhirnya aku disuruh, ya udah aku boleh ke tempat lain untuk mungkin di clearance gitu, untuk supaya keluar. Nah, di tempat yang buat clearance ini juga aku nunggu lumayan lama sih, karena memang agak rame. Jadi mungkin ya total dari aku turun pesawat sampai ke tahap ini itu mungkin sekitar 40-an menit lah, karena nunggunya itu ya. Nah, setelah dari clearance ini, ya udah dia cuma bilang bahwa oke ya, lu semua kamu semua udah dicek segala macam, dan abis ini tahu kan kamu harus ke hotel untuk karantina segala macam bla bla bla. Ya oke, setelah itu kita disuruh keluar ambil bagasi. Nah, ambil bagasi ya udah tinggal ambil aja, terus udah gitu kita keluar, ikutin jalur sampai keluar. Itu nanti dia akan ada satu pos itu untuk kita mendaftar untuk dia daftarin kita ke hotel gitu. Nah, untuk hotelnya ini kita tuh nggak bisa pilih, jadi mereka udah pilihin buat kita. Jadi udah pasrah aja ya, kita dapat hotelnya yang mana gitu. Tapi standarnya sih memang hotel bintang 4, bintang 5 ya. Jadi tenang aja, should be oke lah hotelnya gitu. Ya, jadi dari situ ya udah, setelah didaftarin akhirnya kita disuruh tunggu untuk dianterin ke hotel gitu. Jadi dan sampai di hotel ya udah kita tinggal check in. Ya udah, dia kasih kita peraturan yang harus kita taatin segala macem, tapi dia belum suruh bayar ya. Aku juga bingung sih, ya mungkin nanti pas check out dia bakal suruh bayar. Ya aku rasa begitu aja sih prosedurnya sampai kita tuh tiba di dalam hotel gitu. Nah, peraturannya itu ya lumayan banyak, harus dibaca sih satu-satu ya. Oke, jadi semoga cukup jelas semoga cukup jelas informasi yang aku kasih. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa direct message ke aku di IG-nya Bittersweet SG Live. Mudah-mudahan aku bisa jawab ya. Thank you guys for watching. I'll see you again in the next video. Bye bye.